mengucap syukur Bapa buat kasih setiamu yang masih kau berikan kepada kami dan masih bisa kami rasakan sampai saat ini. Bapa yang baik, hari ini kami akan mengadakan ibadah. Ya Bapa, kiranya kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Allah Bapa, kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kaulah yang mengurapinya ya Bapa. Ketuklah pintu hati-hati rekan kami ya Bapa, supaya mau serius dalam mengikuti ibadah, terutama mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Ibu masih semangat dalam mengikuti ibadahnya? Tentunya harus semangat ya. Oke, baik anak Ibu, kita angkat lagu yang kedua, yaitu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Ayo anak Ibu, kita lebih semangat lagi ya dalam bernyanyi. Dan sebelum kita menyanyikan lagu, Ibu ingatkan kembali buat anak-anak Ibu semuanya, agar setelah ibadah selesai, bisa kamu masukkan persembahan kamu ke dalam amplop yang sudah diberikan oleh wali kelas kamu, dan bisa kamu antarkan ke sekolah pada waktu kamu tatap muka ke sekolah, dan juga kamu masukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Untuk itu kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Hidup Ini Adalah Kesempatan.
Shalom, apa kabar kita semua yang ada dalam ibadah ini? Boksu mengucapkan salam sukacita karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita sekalian. Amin. Baik, kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini kita akan belajar untuk mengikuti jalan Tuhan. Karena kita tahu ketika kita ikut jalan Tuhan, itu adalah jalan yang terbaik. Di mana di sana sini, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu persis yang memimpin segala kehidupan kita itu justru adalah hanya Tuhan saja. Jadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka itu adalah merupakan satu pencapaian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Baik, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan, yaitu berhasil dalam Tuhan. Dari 2 Tawarik 26 pada ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-5. Dari ayat-ayat ini kita tahu kebenaran firman Tuhan dan kita akan bersama-sama mendalami apa yang Tuhan ajarkan di dalam. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, sembari kita juga mengikuti pesan-pesan yang oleh Roh Kudus ditunjukkan dalam kehidupan. Kata berhasil dalam Tuhan itu mau mengingatkan kita bahwa di luar Tuhan kita tidak akan berhasil. Kamu boleh saja banting tulang, kamu boleh saja bekerja keras, kamu boleh saja mencapai atau mengejar keberhasilan, kesuksesan dalam hidup. Tapi kalau bukan dalam Tuhan, maka itu sama seperti engkau membangun rumah di atas pasir. Lalu datanglah ombak, datanglah hujan, maka rumah itu akan roboh. Tetapi ketika engkau berhasil di dalam Tuhan, itu sama seperti engkau sedang membangun rumah di atas batu, di mana bangunannya kokoh, tertempel di atas batu tersebut, sehingga datanglah angin, datanglah hujan, rumah itu tidak akan roboh, tapi rumah itu akan menjadi tetap kokoh. Jadi berhasil dalam Tuhan itu adalah pilihan utama kita. Amin. Tuhan berkata. Nah, tadi saya katakan berhasil dalam Tuhan. Mari kita membaca satu bagian ayat Alkitab. Dari 2 Tawarik pada pasalnya yang ke-26, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan kita baca bersama-sama. Usia berumur 16 tahun waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholi dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amazia. Ya, yang mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya. Perhatikan 3 bahagian yang bertanda merah, biru, dan
umur. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Tentu dia banyak meniru cara ayahnya. Cara ayahnya yang sudah hidup dalam Tuhan. Apa yang dilakukan ayahnya, dikatakan di sini, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayah. Tentu Lekolia juga sebagai seorang ibu telah membimbing anaknya ini dan bersatu hati dengan Zakaria, dengan Amazia untuk membimbing anak-anak ini di bawah pimpinan seorang hamba Tuhan, yaitu penasehat spiritual keluarga mereka dan juga secara pribadi penasehat daripada kerohanian, penasehat spiritual daripada usia, yaitu Zakaria. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa apa saja yang dilakukan Uzia ketika masa dia setia kepada Allah, itu semua memberikan sesuatu dampak yang berhasil. Mari kita perhatikan kronologis keberhasilan Uzia. Dari mulai umur 16 tahun sampai 52 tahun dia menjadi seorang raja. Yang pertama apa yang dilakukan? Mencari Allah. Dia mencari Allah, belajar daripada pengalaman hidup ayahnya, melihat bagaimana kesetiaan ibunya yang terus mendorong dia, dan juga menuruti apa yang diajarkan oleh Zakaria sebagai penasehat kerohanian, pembimbing kerohanian pada masa muda. 16 tahun adalah usia yang sangat muda, namun tidak tertutup kemungkinan jika kamu membuka hatimu di hadapan Tuhan. Pada saat 16 tahun itu juga Tuhan akan mengurapi engkau, Tuhan akan memberikan engkau kekuatan asal engkau mencari Tuhan. Lalu apa yang menjadi poin bagi kehidupan daripada anak Tuhan yang bernama Uzia? Ketika dia dilantik, ketika dia diurapi menjadi seorang raja, dia melakukan apa yang benar di mata. Jadi dia memang benar-benar fokus kepada apa yang diperintahkan Tuhan di dalam hidup. Banyak pilihan di sekitar hidupnya. Tapi satu hal yang menjadi pilihan yang teguh adalah mengikut jalan Tuhan. Nah, karena dia mengikut jalan Tuhan, maka di dalam setiap detik waktunya, di dalam setiap waktu yang dia jalani, sepanjang dia setia dan taat kepada Allah, maka Allah membuat segala usahanya berhasil. Inginkah kamu usahamu berhasil? Maka carilah Allah dan lakukanlah apa yang benar di mata. Tidak hanya sampai di sini. Saya katakan tadi, usia memulai kepemimpinannya pada usia 16 tahun dan memerintah selama 52 tahun. Bukan tidak ada masalah. Bukan tidak ada kendala. Bukan tidak ada pasang surut. Tetapi karena kekuatan iman percaya yang dimiliki oleh Uzia di bawah bimbingan daripada Zakaria, dan dia mengikut jalan dan cara hidup ayahnya dan ibunya, serta dia terus mencari Tuhan, maka saya katakan tadi, apa saja yang dilakukannya memberikan hasil yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adalah sesuatu hal yang menjadi kebiasaan. Bahwa setiap orang yang berhasil melakukan perintah Tuhan, dia akan menjadi orang yang sukses.
Dia akan menjadi orang yang terkenal. Bahkan seperti apa yang dilakukan oleh Uzia pada masa pemerintahannya 52 tahun yang dimaksud. Dia mencapai keberhasilan-keberhasilan baik dalam bidang peternakan, dalam bidang pertanian, dalam bidang pertahanan. Dia membangun suatu kekuatan militer dan di bawah kekuatan atau kepemimpinan Uzia, Yerusalem pada masa itu sudah sangat terkenal ke berbagai-bagai belahan dunia dan kerajaan-kerajaan yang ada di sana, bahkan sampai ke tempat yang jauh di sana. Mereka terkenal bisa memproduksi peralatan perang yang canggih pada masa itu. Sehingga kerajaan Yehuda sangat terkenal dan disegani. Maka terkenal pada saat itu. Nama raja itu maksudnya adalah Uzia. Termasyhur sampai ke negeri yang jauh. Karena apa? Karena dia ditolong dengan ajaib. Siapa yang menolongnya? Yaitu Allah yang dia cari. Allah yang ada di dalam kehidupannya setiap hari, setiap saat. Sehingga ia menjadi. Jadi jangan lupakan Tuhan ketika engkau berjalan di dalam kehidupan. Ada di sana satu pembatasan. Ketika kamu mencari Allah, maka kamu akan menjadi dalam segala usaha, dalam segala hal, dalam segala tindak tanduk. 3 kronologis ini harus tetap menjadi bayangan dan pelaksanaan dalam kehidupan kita sehari. Biarkan engkau mencari Allah. Dan biarkan engkau melakukan apa yang benar di mata Allah. Sehingga Allah akan membuat segala usahamu berhasil. Hari ini kamu adalah sebagai seorang pelajar. Boksu sangat mendukung supaya engkau berprestasi. Supaya engkau mencapai masa depan yang cerah seperti yang dilakukan dan dijanjikan oleh Tuhan. Dan yang sedang dikerjakan Tuhan dalam hidupmu saat ini yang terus menerus. Yang waktunya belum berakhir. Waktunya terus justru berjalan dalam satu garis linear. Dari awal sampai kepada puncaknya nanti. Sama seperti yang dialami oleh Raja Uzia. Sepanjang ia setia, apa saja yang dilakukannya berhasil. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan. Jadi sejak sekarang, kamu punya fokus belajar, ingin mencapai cita-cita dan masa depanmu, saya yakin dan percaya, carilah Tuhan dan lakukanlah apa yang baik. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, aturlah waktumu dengan setepat mungkin. Gunakan semua waktu dengan benar. Maka pada saat itu saya punya keyakinan bahwa engkau akan mendapatkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Dan saya yakin hidupmu akan berhasil. Apapun yang engkau kerjakan, itu akan menjadi satu sukacita dan berkat yang berlimpah dalam perjalanan kehidupan. Asal kita boleh setia di hadapan. Kesetiaan kita itu yang paling utama. Menjadi modal untuk percaya. Benar, saya katakan tadi, kamu adalah sebagai seorang pelajar. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Gunakan waktumu. Berdoa sungguh-sungguh. Atur waktumu supaya tidak ada yang sia-sia. Tapi semua waktu itu berjalan. Waktu demi waktu, detik demi detik. Semuanya akan kamu gunakan mencari Tuhan. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sehingga Tuhan akan membuat segala usaha kita berhasil. Namun jangan lupa. Sama seperti usia memulai menjadi seorang raja pada usia 16 tahun dan berhasil
boleh menjadi raja selama 52 tahun. Dan sepanjang kesetiaan, dia tetap meningkatkan hubungan dengan Tuhan dan mencapai keberhasilan. Kamu juga boleh lakukan hal yang sama. Ingatlah, Tuhan tidak akan melupakan engkau. Tuhan akan terus menolong engkau dan memberikan kepadamu jalan keluar yang saya satu hal. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Katakan sekarang. Ketika engkau mau mencapai cita-citamu, sesuatu hal yang sudah kau tanamkan dalam dirimu adalah carilah Tuhan, dan Tuhan akan membuat segala usahamu. Tuhan memberkati engkau, memberikan kekuatan. Tuhan, biarlah hari ini engkau katakan, Tuhan, aku mau mencari engkau. Tidak perlu. Bapa di surga, hamba-Mu memberkati anak-anakku ini, saudara-saudaraku ini, bahkan siapapun mereka yang mendengarkan siaran ini, untuk boleh tetap tinggal dalam Tuhan dan bersatu hati di dalam kasih sayang-Mu, sehingga hidup mereka akan berlipat ganda, berlimpah-limpah, karena mereka mencari Tuhan dan selalu Tuhan membuat segala usaha kami berhasil. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Nanti silakan tulis hal-hal apa yang kamu temukan yang bisa membangun kerohanianmu dari pembacaan Alkitab dan juga pewartaan firman yang kau sampaikan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua.